Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Para Romo, Bruder, Brother, Suster, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Di beberapa kebudayaan atau daerah, upacara atau pengalaman akan kematian itu dirayakan lebih meriah daripada kelahiran. Seperti contoh, saya pernah di Kamerun itu kalau kematian, ada yang meninggal, itu bisa berhari-hari dan menghabiskan dana banyak. Karena makamnya juga dibuatkan di depan rumah dan setiap hari diisi dengan berbagai macam acara. Beda dengan kelahiran tidak seperti itu. Bahkan perkawinan pun kalah. Mungkin juga di beberapa daerah di tempat kita memperingati atau juga ketika mengantar saudara kita yang meninggal ke tempat peristirahatan yang terakhir, itu lebih meriah dibanding perayaan-perayaan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, bukan suatu tanpa alasan bahwa kita pun sebagai umat Kristiani, pengalaman akan kematian juga menjadi bagian dari iman kita, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian kita menuju pada kehidupan kekal. Saya akan menceritakan renungan kita untuk memperingati 1 tahun Romo Aryono dan juga beberapa Romo yang pernah tinggal di sini. Berdasarkan penghayatan, sekali lagi, budaya yang saya kenal itu Kamerun tadi ya. Yang pertama, kematian itu menjadi tanda suatu iman bahwa kita percaya akan kebangkitan. Itu juga kita ulang dalam credo. Saudara sekalian, kalau kita mendengar seringkali mengatakan orang itu meninggal, itu ada nuansa kalimat aktif dan pasif. Ia meninggal. Masa ia menyengaja dirinya dengan sengaja meninggal kalau kata aktif, tapi juga bisa ia dipanggil Tuhan. Ini pasif. Artinya apa? Bahwa pengalaman kata dasar tinggal, meninggalkan itu sesuatu yang erat dengan pengalaman kita masing-masing. Meninggalkan bukan untuk tanpa tujuan, tapi dengan tujuan, meskipun berat. Ya, kita runut saja ketika kita ini masih dalam perut ibu kita, mau tidak mau kita harus meninggalkan rahim itu untuk semakin lebih lahir. Ya. Kalau lama-lama di rahim tentu juga tidak sehat, maka harus meninggalkan rahim itu lahir. Masa kanak-kanak atau bayi dulu, dia harus meninggalkan masa bayi untuk masa kepada anak-anak yang lebih bisa diajar di sekolah, menerima pendidikan, meninggalkan masa bayi itu menuju anak, dan anak-anak menuju remaja menuju dewasa. Kaitan meninggalkan itu berurutan terus. Meninggalkan bukan menjadi kehilangan, tetapi meninggalkan justru mencapai yang namanya kesempurnaan. Yang akhirnya nanti kita meninggalkan segala-galanya bukan tanpa arti, tetapi memasuki hidup kekal bersama Bapa. Ini sungguh-sungguh pengalaman meninggalkan ini mudah kita rasakan. Di sana ada perasaan sedih, di sana ada perasaan kecewa, ada perasaan sendiri, tetapi di balik itu semua ada kebahagiaan, ada harapan, sukacita.
Kita lihat kita masih hangat dalam masa Paskah ini, di mana para murid ketika merasa ditinggalkan oleh Yesus, dia merasa kecewa, kehilangan harapan. Tapi itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Setelah itu Yesus meyakinkan para rasul bahwa aku bangkit, bukan pergi meninggalkanmu, tapi justru tinggal bersama-sama kamu. Saudara sekalian yang terkasih, pengalaman meninggalkan menjadi pengalaman kita umat beriman menuju kesempurnaan, hidup kekal. Kita percaya akan itu. Maka kita pun mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal sesuatu yang sungguh-sungguh bagus, baik. Karena saudara-saudari kita masih membutuhkan doa-doa kita, meskipun kita juga sungguh percaya segala dosa dan kemana perjalanannya pergi bersama Bapa Yesus. Itulah makna kematian yang juga menandakan semacam percaya akan kebangkitan, kehidupan kekal. Maka kita juga percaya para romo yang kita doakan pada sore hari ini, ada Romo Aryono yang kita kenal, dipanggil juga 1 tahun yang lalu, memasuki kehidupan kekal, kebangkitan kekal bersama. Yang kedua, dalam budaya yang saya perkenalkan tadi, dalam kematian upacara pemakaman, di situ juga termasuk suatu makna pertobatan. Maka ajakan pertobatan itu juga nampak dalam peristiwa yang namanya kematian. Karena dalam kematian kita masih membutuhkan doa-doa saudara-saudara kita. Ya, kita masih berdoa bagi mereka yang telah dipanggil supaya juga semakin dimurnikan. Dan kita pun yang masih hidup di dunia ini diundang untuk semakin hari semakin lebih baik dalam hidup kita. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, maka yang kedua yaitu pertobatan. Kita diundang terus-menerus ketika kita mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal. Itu juga ajakan bagi kita untuk suatu pertobatan, mempersiapkan diri kita untuk kematian yang indah. Karena kematian itu sungguh-sungguh pasti dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, yang ketiga, setelah tadi kita menguatkan iman akan kebangkitan badan, kehidupan kekal, kemudian pertobatan. Yang ketiga, ini yang juga menarik bagi saya ketika saya mengikuti upacara itu di kebudayaan kami. Yang ketiga adalah ketika kematian itu juga memberi arti persaudaraan bagi yang masih hidup. Maka upacara itu begitu panjang karena setiap orang yang hadir itu memberi kesaksian tentang orang yang meninggal. Jadi bosan sekali. Tapi ngomongnya itu tidak bosan. Nunggu sampai selesai. Padahal mulai jam 9 bisa selesai jam 3 sore. Hanya mendengarkan kesaksian semua orang yang hadir yang mengenal pribadi yang meninggal. Apalagi kalau meninggal itu orang yang terkenal. Saudara sekalian, kita juga tidak mengira kita sore hari ini mendoakan para romo ini ada satu sama lain belum mengenal tapi diajak di sini bersama-sama. Karena kita mendoakan mereka. Ini ada para suster, frater, Buddha ini yang secara khusus juga datang dari Sabang sampai Merauke, yang belum satu sama lain kenal dan disatukan di sini ya. Dan juga umat dari Pur juga mungkin belum kenal siapa romo-romo ini.
Sekarang bersama-sama hati kita berkumpul bersama, saling ngomong-ngomong, kenalan, mempererat satu sama lain. Karena apa? Karena kita disatukan oleh orang yang telah meninggal dan kita diangkat. Ini sesuatu yang perlu terus kita bawa dalam hati kita. Bahwa mendoakan orang yang meninggal selalu ada manfaat dan nilai kita, yaitu iman akan kita. Itu harus semakin diperteguh. Pertobatan dalam diri kita yang terus menerus selalu digaungkan. Dan juga dalam bacaan Injil tadi menjadi pembukaan misi dari visi Yesus, bahwa dia diutus untuk membebaskan para tawanan, penglihatan orang-orang buta, membebaskan orang tertindas. Itulah saat pertobatan, seruan akan pertobatan. Dan yang ketiga, semakin kita satu sama lain meningkatkan, mempereratkan persaudaraan, kita saling kenal, kita saling meneguhkan di saat-saat hidup kita sulit, kita diteguhkan oleh saudara. Berkat Tuhan menyertai.